Selepas menyelesaikan uji coba di Turki, kini timnas U20 Indonesia berada di Spanyol untuk uji coba seterusnya. Jadi, beberapa pemain di Indonesia telah ditanggapi oleh Eropa merupakan pemain yang berkelas dunia sebenarnya. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini kita kembali lagi berbicara terkait dengan sepak bola timnas U20 Indonesia yang kini berada di Spanyol, guys. Setelah menghabiskan perlawanan uji coba di Turki yang mana berkesudahan 2 menang, 1 seri dan juga 1 kalah kepada Turki U20. Jadi uji coba ini begitu penting bagi mematangkan mental, fizikal, emosi dan juga stamina pemain yang perlu diterapkan oleh Sinteyong kepada semua pemainnya. Dan kali ini mereka pergi ke Spanyol. Nah, ini lagi lebih penting. Apabila di Turki itu juga merupakan tim-tim yang mereka lawan adalah tim yang hebat, tim yang berkelas Eropa kesemuanya, terutamanya Turki, Moldova itu bukan calang-calang timnas sebenarnya, karena Moldova juga adalah daripada kesatuan konfederasi UEFA Eropa ya, yang bermain dengan Belanda, dengan Switzerland, dengan Bulgaria. Jadi itu amat penting, pengalaman itu amat penting bagi semua pemain timnas U20 Indonesia ini. Jadi kini mereka akan berada di Spanyol untuk uji coba beberapa tim di sana. Itu juga merupakan tim-tim yang hebat ya. Jadi ada beberapa pemain Indonesia yang telah dilihat potensinya yang berkembang, digilap bakatnya itu menjadi perhatian Eropa juga. Di antaranya Marcelino Ferdinand. Ada beberapa lagi pemain lain, tetapi kali ini kita bicarakan terkait Marcelino Ferdinand. Bagaimana Marcelino ini merupakan salah satu pemain emas ya, kalau yang saya boleh katakan pemain emas di Indonesia, karena dia bermain di beberapa peringkat umur di bawah U20, U23 dan juga timnas senior. Nah, penting karena Sinteyong begitu memberi kepercayaan kepada Marcelino Ferdinand ini bermain di semua level peringkat umur untuk timnas Indonesia ya. Jadi di video ini kita lihat bagaimana Marcelino Ferdinand ini disanjung pemain kelas Eropa. Channel ini daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, seperti biasa bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, like, share dan komen untuk support kepada channel ini, guys. Oke, tajuknya ialah dibuat terpukau talenta timnas U20 ataupun U20 disanjung pemain kelas Eropa, Sinteyong bangga. Tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini, guys. Moldova, satu upaya dari Marcelino Ferdinand. Wah. Oke, Garuda Space, jangan lupa subscribe channel ini, guys. Disejajarkan dengan pemain hebat Eropa, aksi Marcelino Ferdinand di Piala Dunia U20 dinantikan. Oh, ini yang dah sabar kita, guys, menantikan aksi-aksi Piala Dunia U20 2023 akan menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain bintang muda dari penjuru dunia. Sebelumnya sempat ada ketakutan bahwa Indonesia terancam batal menggelar Piala Dunia U20 karena tragedi Kanjuruhan. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semuanya tidak akan berubah. Ya, dalam ajang ini bakat talenta muda dunia akan menjadi sorotan. Tidak terkecuali pemain muda Indonesia yang kerap juga mendapatkan sorotan, yakni Marcelino Ferdinand. Oh, ini Marcelino Ferdinand. Pada usianya yang masih 18 tahun, Marcelino sudah memegang peran penting. Nah, 18 tahun baru, guys. 18 tahun tetapi dia bermain di peringkat U20, U23 dan juga timnas senior, guys. Bukan senang ya, baru umur 18 tahun ya. Pemain Inggris The Guardian mengejutkan publik tanah air saat memasukkan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke dalam daftar 60 wonderkid di seluruh dunia pada tahun 2021. Namanya disejajarkan dengan para pemain muda hebat Eropa seperti Youssoufa Moukoko hingga Gavi.
Nama Gavi pun dari terakhir bahkan Barcelona. baru saja menyabet trofi Setara Copa Flash sebagai label. pemain muda terbaik di dunia pada tahun ini. Tentu Wih, nah, bukan alang-alang kalau dengan Gavi nih, Barcelona itu guys. Jadi kemampuan anak muda daripada Indonesia ini tidak boleh disangkal ya sebenarnya apabila dimasukkan dalam senarai yang tadi itu bersama dengan pemain-pemain muda dunia sebenarnya. Oke. bukan pemain sembarangan yang bisa masuk Terbaik. dalam daftar itu. Dan penampilan Marcelino tentunya sangat dinantikan dalam gelaran Piala Dunia U20 2023 yang akan dilangsungkan di tanah air. Wah, ini gol cantik nih. Reaksi ngeri Justin Hubner soroti aksi Justin lemparan Hubner jauh soroti Robbie aksi Darwis. lemparan jauh Robbie Darwis. Ini lagi salah satu juga pemain yang Robbie Darwis punya jadi bahan lemparan pembicaraan yang seiring aksi lemparan jauh ya. maut yang dia lakukan. Ini kalau di U20 ini Robbie Darwis ya. Kalau di timnas senior ada Arkan kakak kan yang punya lemparan itu, betul kan guys? Saya kurang Bukan di ingat laga juga timnas ya. Indonesia U20 versus Moldova yang sekaligus menjadi awal terciptanya gol kedua timnas Indonesia U20. Lemparan sama Robbie Jesse Darwis kami, bahkan guys. membuat kiper Moldova melakukan blunder dan gagal ini mengantisipasi bola hingga berbuah gol untuk timnas Indonesia. Lemparan Robbie Darwis itu terbilang luar biasa, mengingat dia mampu meluncurkan bola Kuat hingga tangannya, setengah dari lebar lapangan. Merujuk standar lebar lapangan sepak bola internasional ada pada kisaran 64 meter hingga 73 meter. Itu berarti lemparan jarak jauh Robbie Darwis bisa menyentuh jarak 32 meter hingga 37 meter. Iya, macam sepakan sudah. Aksi itu pun menjadi sorotan pemain naturalisasi Justin Hubner. Hal ini diketahui lewat unggahan PSSI yang memposting video gol Ferrari yang mendapatkan assist dari Robbie Darwis. Hubner mengirimkan emoji yang unik berupa wajah dengan kombinasi warna ungu dan kuning pada postingan tersebut. Itu. Emoji itu merupakan ekspresi takut Ada atau emoji lah ngeri dia bagi. yang bisa diartikan Justin Hubner terkejut dan seakan tidak percaya bakal punya rekan setim seperti Robbie Darwis yang memiliki spesialisasi lemparan jarak jauh. Lemparan jarak jauh ini sendiri sudah terbukti bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia U20 untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Tidak sabar sudah Justin Hubner ini main ya dengan timnas bersama dengan Robbie Darwis ya. Dipastikan steril, Piala AFF tak gunakan stadion tidak GBK. gunakan stadion GBK, GBK. Timnas Indonesia akan bertanding dalam gelaran Piala AFF 2022 pada tanggal 23 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Oh, ini udah lama lagi guys. Ini sekarang bulan 11. Bulan depan Piala AFF ini akan berlangsung. Rencananya Stadion Gelora Bung Karno akan dijadikan venue untuk pertandingan tersebut. Namun Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin, kenapa namain DJIS ah? Kalau DJIS kan lebih bagusnya itu stadion yang canggih juga Amali kan. mengatakan jika timnas Indonesia yang akan bertarung di Piala AFF 2022 Kenapa namain guys tidak DJIS diperbolehkan ya? untuk memakai Stadion Gelora Bung Karno. Pasalnya Gelora Bung Karno harus steril untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan di tanah Piala air. Dunia. Waktu-waktu tersebut akan digunakan oleh Kementerian PUPR untuk merenovasi venue Piala Dunia U20. Kebijakan ini pun sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh FIFA. Selain GBK, terdapat beberapa venue yang digunakan untuk Piala Dunia U20 Ada 6 lagi venue lain kan? yaitu Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Jakabaring Harupat Palembang, Bandung, Stadion Sijalak Manahan Harupat Solo, Bandung, Stadion Gelora Bung Manahan Tomo Solo, Surabaya, dan Gelora Stadion Bung Kapten Tomo, Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kapten Iwayan Dikta Bali. Semua venue ini pada bulan Desember akan mulai di proses Bogor tuh renovasi. Pakansari. Oleh sebab itu, Zainuddin Amali menyarankan agar timnas Indonesia mencari stadion alternatif untuk dijadikan home base selama Piala AFF 2022. Seperti Stadion Pakansari atau Stadion Patriot yang tidak dipakai untuk Pakansari Piala itu. Dunia.
Sementara itu pada Piala AFF 2022, timnas Oh, Indonesia ini kita tengok grup A. Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja. Oh, di situ ya. Grup B. Vietnam, Malaysia, Singapura. Oh, sengit tergabung juga di nih ya. grup A bersama Thailand, Grup A, Filipina, Thailand dengan Kamboja, Indonesia dan Brunei yang Darussalam berpeluang. atau Grup Timor B, Leste. Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar ini pun bahaya juga nih. Meningkat sudah permainan Myanmar. Nah, itu guys antara berita-berita yang ada dalam video kali ini. Pertamanya adalah Marcelino Ferdinand. Itu adalah antara pemain yang cukup berbakat yang saat ini ada di Indonesia, yang mempunyai potensi dan akan dilirik oleh klub-klub Eropa selepas usai nanti Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia U20 tahun hadapan ini di Indonesia. Pasti ada klub-klub dari Eropa akan mengintai-intai pemain-pemain Indonesia ini. Dari segi permainan skill individu cukup cantik, dari segi idea cukup menarik, dan juga dari segi mental mereka telah berkembang dan kedewasaan mereka itu begitu baik sekali. Begitu juga dengan Robbie Darwish yang punya lemparan yang paling jauh setakat ini ya. Ini bawa U20, yang bawa timnas senior Indonesia juga ada Arhan Pratama. Kalau tidak saya silap, Arhan Pratama ya, yang mempunyai lemparan yang jauh juga. Nah, sebab saya keliru juga, di Indonesia ini ada 3 Arkan ini. Arkan Pratama, Arkan Fikri, Arkan Kakak. Jadi saya ingat Arhan Pratama itu juga mempunyai lemparan yang cukup jauh ya, sama seperti Robbie Darwish ini. Jadi Indonesia ada junior lagi untuk lemparan, yaitu Robbie Darwish. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan dapat menyaingi ya nanti di Piala Dunia U20 dan juga Piala AFF. Piala Asia U23 2023 nanti tahun hadapan. Cuma saya ingin menantikan sebenarnya Piala Dunia, dan saya ingin ke Indonesia sebenarnya melihat sendiri secara langsung Piala Dunia U20 itu. Dari segi timnas senior juga, Indonesia akan berhadapan Piala AFF pada bulan hadapan ini, Desember. Itu juga merupakan pentas yang terbaik untuk timnas senior Indonesia, memberikan sesuatu untuk Sinteyong, sama ada memberikan kejuaraan AFF yang terkini 2022. Itu bagi meningkatkan motivasi lagi kepada semua pemain dan juga pelatihnya Sinteyong, bagaimana dia telah membina timnas Indonesia itu dengan lebih baik pada saat dan ketika ini. Jadi seharusnya semua supporter dan pendukung juga menjaga emosi, menjaga mental masing-masing supaya tidak menjejaskan persiapan dan persediaan timnas Indonesia ini secara keseluruhannya. Saya juga optimis, saya juga yakin bahwa timnas Indonesia ini akan dapat memberi yang terbaik pada Piala AFF nanti, timnas seniornya. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia dan Malaysia bola sepak ataupun sepak bolanya akan berkembang lebih maju di masa yang akan datang. Sampai berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.